Kiat-kiat membangun hubungan dengan anak kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Saudara pendengar, sekali lagi kami senang sekali apabila hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk berjumpa dalam acara siaran ini untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Dan khusus untuk pembicaraan kali ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita membangun hubungan kebersamaan dengan anak-anak kita. Dan sudah pernah saya singgung di dalam acara yang lain bahwa apa yang didambakan oleh anak-anak kita, apa yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita, itu bukan uang, bukan harta warisan, tetapi waktu kebersamaan. Itu sebabnya seorang penulis buku pernah mengatakan, hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita ialah waktu, yaitu waktu bersama-sama dengan mereka. Dan di studio pada saat ini sudah ada Bapak Yohanes yang sudah menjadi seorang bapak, dan Pak Yohanes sudah memiliki anak yang sedang bertumbuh menjadi remaja. Kita akan mendengar bagaimana Pak Yohanes membangun hubungan dengan anaknya yang adalah satu-satunya dalam kehidupan. Pak Yohanes, selamat datang di studio. Selamat. Iya, Pak Yohanes, tolong ceritakan sedikit bagaimana Bapak mensiasati di tengah kesibukan pelayanan dan kesibukan mencari nafkah, bagaimana Bapak membangun hubungan dengan anak Bapak yang sedang bertumbuh menjadi seorang remaja pria. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Dalam mendidik seorang anak, apalagi dalam pertumbuhan remaja, adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Satu, kita harus mengasihi anak itu dulu. Ya. Kita harus mengasihi. Membangun hubungan dengan dia, dengan anak, tidak harus dengan memberikan apa yang selalu dia minta. Yeah. Dia selalu menuntut apa kita berikan, lalu setelah itu kita lepas. Tidak. Tapi pengalaman kami dengan anak kami sendiri, sejak kecil, sejak umur 1 tahun sampai sekarang, kami senantiasa mendidik dia peka dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Benar, ini kami bukan hal yang normatif saja, tapi ini memang betul kami lakukan, pengalaman yang kami lakukan. Bagaimana Bapak membangun kebiasaan atau mendidik anak untuk bisa peka dengan Tuhan? Cara yang Bapak lakukan? Ya, sederhana saja, hal-hal praktis di rumah. Ya. Umpama, mau makan, berdoa. Ya. Kita harus didik dari awal Pak, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya. Mau tidur, berdoa. Ya. Dia mau pergi ke sekolah, harus salam kepada orang tua. Dan hal-hal praktis yang sederhana saja. Kita mulai itu pertama, membangun hubungan dengan Tuhan, sekaligus relasi itu kita bangun antara kami orang tua dengan anak. Iya, kalau Bapak bisa memberikan sebuah penilaian mengenai kedekatan Bapak dengan anak Bapak yang namanya Vio, bagaimana Bapak memberikan penilaian? Sangat dekat, cukup dekat, agak dekat, atau kurang dekat? Ini memang betul, ini sebenarnya hal yang paling sulit dewasa ini gitu loh. Ketika orang tua itu senantiasa sering terlibat di dalam tugas dan pekerjaan, ketika anak masih awal, masih bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin hubungan itu sangat akrab. Karena kita selalu dekat, jangan anak itu terjadi apa-apa dan sebagainya. Ketika anak itu sudah mulai mengerti, hubungan itu seolah-olah mulai renggang. Ini yang sering terjadi ya, saya lihat mulai renggang seperti itu karena kesibukan kita. Tapi satu hal yang saya lihat dari pengalaman kami, sekalipun hubungan itu kami harus merenggangkan itu, harus membatasi supaya anak itu juga bisa mandiri. Betul. Kalau kita terlalu dekat pun juga anak itu tidak mandiri. Jadi merenggang hubungan dalam arti kita kasih batasan-batasan. Tetapi hal-hal yang pokok tadi tentang pengenalan akan Tuhan, kami tidak pernah lepas untuk mendidik anak itu. Tiap malam saya harus suruh, you selain belajar, baca Alkitab. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Bahkan ke gereja pun kadang-kadang Pak, mohon maaf ini, kadang-kadang saya tidak suka dia duduk dengan anak-anak yang lain. Karena saya membina persekutuan keluarga saya, istri dan anak untuk duduk sama-sama Pak. Saya memberikan contoh. Alangkah indahnya kalau Bapak, seperti anak, itu. Ibu bersama-sama di dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Indah sekali Pak ya. Seperti itu. Iya, luar biasa. Pak Yohanes, tadi Bapak mengatakan bahwa penting sekali mulai menolong anak-anak untuk berhubungan dengan Tuhan, ya kan? Kemudian juga dengan seperti itu maka hubungan dengan orang tua juga akan lebih baik. Nah,
Setahu saya Pak, menurut penelitian dikatakan bahwa rata-rata seorang ayah ini menghabiskan waktunya dengan anak itu hanya 15 menit setiap hari. Nah, tadi makanya saya mengatakan kalau harus memberikan sebuah penilaian mengenai kedekatan hubungan antara bapak dengan anak, apakah termasuk sangat dekat, cukup dekat, kurang dekat, sama sekali tidak dekat, Bapak memberikan nilai yang mana ini sekarang ini? Bapak sebagai seorang ayah terhadap anak Bapak sekarang ini, hubungannya seperti apa? Ketika anak ini sudah remaja, menilai hubungan itu saya sudah berbeda. Artinya begini, saya sudah menganggap dia sebagai teman karena dia laki-laki ya. Saya anggap dia sebagai teman, sahabat, diskusi dengan dia hal-hal yang kadang-kadang tentang pertumbuhan anak itu sebagai seorang remaja, yang hal-hal yang tanda petik yang yang selama ini tabu, saya sudah mulai singgung seperti itu. Tapi soal kedekatannya tetap dekat, Pak. Tapi kedekatan berbeda yang jenis hubungannya, atau mungkin kalau boleh saya menggunakan istilah yang lain ialah kualitas atau seperti bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Itu tetap ada, hubungan tetap ada, kedekatan tetap ada, tapi jenis hubungannya sudah beda. Misalkan kalau hubungan antara bapak dengan anak yang remaja, tadi bapak mengatakan seperti teman, pada waktu masih kecil, anak-anak masih kecil lebih banyak sebagai guru misalkan. Jadi peran kita dalam mendidik yang berbeda-beda. Peran kita dalam berhubungan itu berbeda-beda, tapi hubungan tetap ada, begitu. Luar biasa. Nah, saya mau tanya, waktu-waktu luang yang bapak miliki, yang bapak habiskan bersama dengan anak biasanya seperti apa? Ada enggak waktu-waktu luang untuk main bersama, ngobrol bersama, berdoa bersama seperti itu? Oke, makasih. Mengingat kesibukan saya baik dalam pelayanan atau dalam pendidikan, terkadang saya asik dengan pekerjaan atau pelayanan atau dengan pendidikan, jujur siapapun juga, itu pasti dia lupa. Tapi ketika ada waktu sejenak yang dia mulai tersadar bahwa ingat dia punya keluarga atau anak, dia cepat-cepat pulang, perasaan itu dia sampaikan kepada anak. Artinya, saya ambil misal, ketika saya pulang terlalu siang atau pulang malam karena sekolah, saya pulang, saya duduk dengan dia. Saya tanya, dia sudah belajar? Sudah baca Alkitab? Kalau dia sudah bicara capek, saya sudah lihat dia capek dan segala macam, yuk ambil game kita main. Nah, ini saya coba membangun hubungan seperti itu. Jadi tidak kaku, tapi rileks dan memberikan dia hal-hal yang kira-kira santai supaya tidak terlalu serius. Pernah enggak sebagai seorang bapak membuat kesalahan terhadap anak dan secara pribadi bapak datang kepada anak dan mengatakan maafkan bapak? Pak, ini pertanyaan indah sekali, Pak. Pertanyaan indah sekali. Siapapun orang tua yang tidak ingin anaknya itu baik. Kadang-kadang kita mendisiplin anak dengan cara-cara kita, tapi cara-cara juga yang alkitabiah, umpama pukul, menggunakan rotan. Tapi terkadang emosi seorang tua itu membuat cara mendisiplin kita juga keliru. Pada saat itulah kami membangun hubungan. Saya panggil, Pio, maaf, kenapa papa pukul kamu? Kamu tahu salah? Apa yang sudah kamu buat? Ya, Pak, papa pukul kamu karena papa sayang. Sekarang kamu sadar nggak? Renungkan. Pernah saya berbicara itu sambil nangis. Malah kadang-kadang dia menjawab saya, bikin saya jadi ternyuh, Pak. Habis papa sih nggak punya waktu dengan saya. Coba, Pak. Pernah terungkap seperti itu, Pak. Habis Sering papa nggak punya waktu dengan saya. Itulah yang kita sedang perbincangkan. Bagaimana menginvestkan waktu kita bersama dengan anak kita. Sebagai kaum ayah, kita punya pergumulan yang sama. Kita begitu sibuk, kita begitu terobsesi dengan apa yang kita mau capai, sampai kita lupa menginvestkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya waktu bersama-sama. Kalau Bapak sudah mendengar kalimat seperti itu, apa yang Bapak katakan? Saya terpukul, tapi saya langsung minta maaf. Permintaan maaf kepada anak kepada hal yang salah, ini saya kira pengajaran Alkitab juga, supaya dia melihat contoh. Saya bilang maaf, Pak. Maaf, Pio, Papa telah bersalah. Oke, Papa punya waktu, Papa coba. Di situ kami coba rekonsiliasi. Setelah itu apa, Pak? Kami berdoa. Ketika berdoa saya bilang, Pio, kamu berdoa duluan. Nanti Papa juga tutup dalam doa. Suasana enak sekali, Pak. Luar biasa. Luar biasa saya rasakan seperti itu. Terima kasih Pak Yohanes. Apa yang Pak Yohanes sampaikan adalah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sekalian, bahwa memang kita semua sebagai seorang ayah harus berusaha, dan usaha itu harus dibuat secara sengaja. Artinya kita harus menciptakan waktu kebersamaan bersama anak-anak kita. Betul. Selain itu kita bisa mengajarkan hal-hal yang sifatnya rohani untuk membawa anak-anak berhubungan dengan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga
harus membangun sebuah hubungan dengan anak-anak kita. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa hal yang akan diingat oleh anak-anak kita pada waktu mereka menjadi dewasa dan menjadi tua, bukan uang yang kita berikan, bukan gelar yang mereka dapat, bukanlah warisan yang kita wariskan, tetapi waktu kebersamaan yang mereka telah habiskan bersama orang tuanya, khususnya dengan ayah. Jadi kalau suatu saat Vio mengatakan habis papa tidak punya waktu, itu adalah sebuah teguran. Bukan hanya buat Pak Yohanes, tapi buat saya dan buat semua kaum ayah yang memang sedang berusaha untuk menciptakan waktu kebersamaan dengan anak-anak kita. Kiranya kita menjadi seorang ayah yang selalu sadar bahwa the best gift for our children is time. Amen. Waktu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan buat anak-anak kita. Di tengah-tengah kesibukan untuk mencari nafkah, di tengah-tengah kesibukan untuk melayani Tuhan, di tengah-tengah kesibukan untuk mencari identitas, jangan lupa, waktu adalah yang terbaik. Dan marilah kita memulai. Tidak ada istilah terlambat. Kalau kemarin kita tidak ada waktu untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, sekaranglah waktunya untuk kita mengatakan stop dan belajar untuk mengatakan ya dan membuat komitmen yang harus dijalani. Dan saya pikir bagi kita semua tidak ada istilah terlambat. Kalau kita mau percaya kepada apa yang kita sudah bahas tadi, bahwa kalau kita memulai sesuatu kebiasaan, maka kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan bersama-sama lama-lama menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, yaitu mengembangkan waktu bersama-sama, terlibat secara emosi dengan anak-anak kita, waktu bermain, waktu belajar, waktu di gereja, dimanapun juga. Maka kita akan menjadi seorang ayah yang telah memberkati dan menginvestkan yang terbaik bagi anak-anak. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih